Salam sehat berkelimpahan untuk semua sahabat Nusantara Group. Kali ini saya berada di Kabupaten Wonogiri, tepatnya ada di Resto Selera Nusantara. Namun, kali ini kita bukan membahas tentang selera Nusantaranya, tetapi bersama saya sudah ada seorang direktur dari sebuah unit usaha yang ada di bawah Nusantara Group juga. PT itu bernama Herbal Nusantara Hayati atau yang disingkat dengan HNH. Nah, PT ini bergerak di bidang kesehatan dan ada banyak produk yang sudah berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit yang secara medis mungkin masih berproses untuk ditemukan pengobatannya, tetapi di sini sudah bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langsung saja kita bertanya pada Direktur Utama dari PT HNH, ada Bapak Joko Broto. Ya. Pak Joko, apa kabar? Baik, salam sehat, sugih bareng, happy bareng. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya sudah diterima di sini. Dan pada hari ini kita ingin menanyakan tentang seputar HNH ya. Nah, PT HNH sendiri sudah berapa lama ini Pak berdiri? Kita baru berdiri pada tahun 2023, namun sebelum kita launching pada bulan Agustus kemarin, sebenarnya produk ini sudah kita uji empiris selama 30 tahun. Jadi produk-produk kami sebelumnya sudah menjalani proses panjang sehingga kita setelah kami uji ke banyak pasien, banyak penderita sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Bagaimana ceritanya dalam arti ini produk maksudnya dari PT Bapak kan masih berdiri pada tahun 2023 ini, namun produk sudah 30 tahun. Itu ceritanya bagaimana Pak? Ya, pada tahun 97 kami diminta oleh Harian Solo Pos untuk mengasuh rubrik pengobatan alternatif. Itu Bapak sendiri? Iya. Oke. Setelah kami mempopulerkan kedokteran tradisional Indonesia yang sekarang disebut sebagai herbal atau jamu, banyak sekali masyarakat, apresiasi dari masyarakat yang luar biasa sehingga kami merasa tersupport untuk mengembangkan ilmu kedokteran tradisional dengan khususnya untuk memproduksi jamu yang bisa menjadi solusi bagi pengobatan penyakit masyarakat modern. Nah, kenapa pilihannya jatuh kepada jamu Pak? Sedangkan banyak sekarang obat-obat medis yang mungkin secara efek mungkin jauh lebih cepat kerjanya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa jamu itu sudah ada ribuan tahun sebelum ilmu kedokteran modern lahir. Jadi sayang kita sebagai orang Indonesia yang memiliki banyak sumber daya herbal ini kita tidak kita kembangkan. Rasanya sayang karena banyak sekali manfaat dari herbal untuk bisa membantu menyelesaikan penyembuhan atau membantu penyembuhan obat-obat kimia yang bisa kita integrasikan sebagai komplementer obat-obat farmasi. Itu latar belakang yang mendasari kami untuk terjun di dunia herbal. Okay. Kemudian setelah kami selama sekitar 7 tahun mengasuh rubrik di Solo Pos, itu kedokteran modern atau dulu yang sering disebut pengobatan alternatif itu menjamur di mana-mana. Banyak sekali, bahkan kalangan kedokteran sendiri, kalangan medis sendiri juga mulai mendirikan asosiasi pengobatan tradisional yang disebut Aspetri. Kemudian pakar-pakar fitofarmaka juga mulai intent mengembangkan dunia jamu. Nah, kalau boleh tahu background Bapak sendiri awalnya apa, Pak? Sebelum bergerak di herbal ini. Kebetulan saya pemerhati dunia herba, pecinta dunia herba. Kami mula-mula otodidak, kemudian mengikuti seminar-seminar, kemudian mengikuti lokakarya yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan waktu itu, belum kementerian.
Karena pendidikan formal ya dunia jamu belum ada sampai saat ini. Baru beberapa tahun belakangan di UGM di prodi jamu sampai diploma 3, diploma 4. Tapi baru aja. Jadi sebelum itu tidak ada tidak menjadi perhatian Kementerian Pendidikan tentang pentingnya pendidikan herbal. Oke. Jadi memang Bapak itu memang dekat dengan dunia kesehatan ya Pak dari dulu memang. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang itu. Keinginan orang tua saya ingin jadi dokter, tetapi karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan, kami tidak bisa disekolahkan di kedokteran, sehingga kami terpaksa mengambil kuliah di bidang lain. Namun keluarga saya itu keluarga medis, bapak saya perawat, kakak saya juga orang kesehatan. Kebetulan rumah saya dari kecil sampai dewasa dipakai untuk puskesmas, sehingga kami akrab dengan dunia medis. Mungkin itu yang melatar belakang kenapa saya suka mempelajari ilmu kedokteran, sehingga karena kami juga bapak saya juga orang yang suka mengobati pasien, yang mengkombinasikan dengan herba, maka kami tertarik sisi herbanya. Sehingga barangkali ini takdir saya untuk terjun di dunia herba, sehingga bisa memberi manfaat kepada sesama. Ya. Gitu. Lalu dengar-dengar bahkan ada sampai diliput oleh TV luar negeri juga? Ya. Pada saat kami mengasuh survei pengobatan alternatif di Sulopos, kebetulan waktu itu sedang reformasi ya, sedang krisis, sehingga masyarakat juga banyak yang mengalami stres dan menderita sakit. Masyarakat sangat mendukung program di Harian Sulopos untuk membahas masalah-masalah pengobatan alternatif, khususnya dari aspek herbal. Nah, kebetulan pada waktu itu dunia herba Indonesia mulai banyak disorot di luar negeri. Karena apa itu Pak disorotnya? Karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya herbal yang dicari dunia. Dan pengobatan alternatif sampai saat ini di luar negeri juga semakin menunjukkan datanya semakin naik, luar biasa. Dan pada waktu itu televisi terkenal dari negeri ginseng, yaitu dari Korea, datang ke saya, ke kami untuk meliput praktek pengobatan kami. Kebetulan pada saat praktek, di sela-sela liputan dari televisi itu, pasien saya berdatangan. Jadi tidak cukup banyak waktu karena saya harus melayani pasien. Ya. Pada tahun sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Ya. Dengar-dengar Bapak sendiri sampai karena concern di bidang herbal, ingin mengajarkan pendidikan tentang ini sampai membuat kurikulum juga, itu betul? Betul. Jadi karena pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan belum memberi perhatian yang cukup tentang pendidikan herbal, padahal ini potensi kebangsaan, yang potensi budaya, potensi medis, potensi ekonomi yang luar biasa bagi Indonesia, tetapi Kementerian Pendidikan belum memberikan perhatian yang memadai. Bahkan UGM saja baru saja membuka program D3 Jamu. Karena keperhatian saya, Indonesia itu punya potensi yang besar untuk kedokteran tradisional Indonesia. Ya. Maka saya mencoba membuat semacam kursus. Kami mendirikan lembaga kursus dan pelatihan, LKP. Sampai hari ini masih, Pak? Masih eksis. Ya. Lembaga kursus dan pelatihan ini di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, kami membuat sekolah herbalis ini menjadi 5 tingkatan. 1 tingkatan dasar atau tingkat dasar, 2 tingkat terampil, 3 tingkat mahir, 4 tingkat master, dan 5 tingkat grandmaster. Kurikulum sudah kita buat. Namun peserta juga sudah banyak, peminat banyak.
tapi kita belum punya payung hukum. Ini masukan bagi negara, barangkali ini bisa diambil oleh kementerian untuk dilaksanakan di masyarakat menjadi sebagai suatu program studi, sehingga dunia herbal ini kelak bisa menjadi profesi yang bermartabat di tengah masyarakat seperti profesi yang lain. Sudah sampaikan bahwa sudah mendalami ini kisaran 30 tahun nih Pak kalau tidak salah. Betul. Nah, kalau di dunia herbal sendiri itu mengetahuinya seperti apa bahwa jenis-jenis tanaman ini untuk penyakit ini. Kalau di dunia kedokteran mungkin mereka menggunakan laboratorium yang untuk bahan kimia dan sebagainya. Lah kalau seperti ini? Ya, jadi sebelum kami memproduk sebuah obat, ya, pertama kami tidak ingin dikatakan dukun, ya. Jadi kami menggunakan yang pertama, ini barangkali kurang masuk akal atau akalnya yang nggak masuk, ya. Saya meditasi dulu. Ini kalau ini pelajaran dari guru-guru saya. Jadi sebelum kami menemukan sebuah bahan yang memiliki khasiat obat, itu kami harus meditasi dulu. Meditasi. Ya. Nah, karena kami seorang akademisi, ya, kami nggak bisa langsung percaya dengan hasil meditasi, nggak bisa. Kami harus melihat barangkali ada penelitian sebelumnya. Dan kami cross check dengan jurnal yang ada, baik jurnal di dalam negeri maupun jurnal di luar negeri. Oh, tetap ada panduannya. Nggak bisa begitu. Di samping itu, mohon maaf, kami sebenarnya tidak ingin mengatakan ini kepada semua orang, namun karena untuk kepentingan edukasi barangkali perlu. Kami mendalami pengobatan alternatif ini karena sekolahnya formal tidak ada, maka kami cari guru, ya, guru-guru yang di samping ahli di bidang herba juga biasanya seorang meditator dan juga seorang di sini kami memiliki banyak guru-guru spiritual, dan karena potensi saya di herba, kami khusus mendalami herba dari sisi spiritual. Alhamdulillah, mungkin ini pemberian yang Maha Kuasa. Kami misalnya kami secara meditatif menemukan bahan ini untuk penyakit tertentu, kami mencoba komunikasi dengan tanaman itu. Alhamdulillah, kami nggak bisa ceritakan karena ini prosesnya itu serta-merta. Jadi itu kemampuan di luar nalar, di luar normal, ya. Ya. Jadi itu mungkin tidak masuk akal, tapi ada kemampuan seperti itu. Jadi komunikasi dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Misalnya kami kasih contoh aja. Ya. Ya, yang sekarang bahan itu sudah diproduksi oleh Dr. Sarjito. Ya. Pada saat Dr. Sarjito menemukan bahan yang namanya tempuyung, itu untuk menghancurkan batu ginjal. Ya. Ini komunikasi di dunia spiritual. Ya. Semua tanaman yang tumbuh di batu itu mampu menghancurkan batu yang ada di ginjal. Seperti itu komunikasinya. Karakter tanaman itu bisa kelihatan, misalkan dia tanaman yang tumbuh di batu, maka dia juga mampu untuk menghancurkan batu yang ada di ginjal maupun ada yang di empedu. Nah, tapi itu sudah kemudian saya coba cross check di jurnal-jurnal ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Dan ternyata memang itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dan meluruhkan batu ginjal. Terbukti juga Dr. Sarjito sudah memproduksinya dengan nama Kalkusol. Saya memproduksi dengan nama Batusol. Oke. Ya. Kami punya produk yang setara dengan Kalkusol, kita bikin nama Batusol. Ya, ini untuk menghancurkan batu ginjal dan batu empedu. Ya. Itu salah satu contoh komunikasi dengan tanaman. Jadi itu kemampuan yang tidak bisa dipelajari, Mas. Itu kemampuan pemberian yang Maha Kuasa. Itu kayak anugerah tersendiri. Ya, barangkali. Tapi mohon maaf kalau saya mengatakan itu, karena sebenarnya ini tidak perlu kami sampaikan. Dikira saya sombong atau apa. Tapi ini untuk keperluan edukasi, ya enggak apa-apa, saya kira. Namun dalam hal ini itu juga yang menuntun Bapak selama 30 tahun untuk menemukan obat-obat macam-macam dari tanaman tadi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari PT HNH sendiri Pak, ini sudah mengeluarkan berapa produk?
Kita saat ini sedang proses Badan POM, sebagian sudah disetujui, sebagian besar sudah disetujui. Kami mengajukan 20 item, 20 merek untuk 20 penyakit. Ya, namun menyusul lagi kita mengusulkan produk kapsul, jadi herbal dalam sediaan kapsul. Namun ke depan kami juga sedang mempersiapkan dalam bentuk jamu instan. Oh, saset ya. Begitu? Saset, ya. Kenapa begitu? Kenapa kita ingin memproduksi jamu instan? Karena ini produk kreatif kami. Saat ini masyarakat itu tidak suka minum jamu. Tuh. Apalagi anak muda nggak suka minum jamu karena apa? Karena rasanya yang pahit dan enak. Nah, saat ini yang minum jamu hanya orang-orang tua. Dan memang identik dengan orang-orang tua, ya. Pak, sebenarnya. Nah, kalau ke depan nanti orang tua sudah tidak ada, siapa yang akan minum jamu? Maka kami membuat produk yang rasanya enak. Jadi slogan kami, cinta nggak selamanya manis, jamu tak selamanya pahit. Ya. Begitu. Mungkin jadi, bisa dikreasi dengan minuman-minuman yang lain, ya. Ataukah? Jamu kami yang instan itu tidak ada yang pahit dan tidak ada yang enak. Rasanya enak semua. Tapi aman ya Pak, dalam arti misalkan tidak pahit, bukan berarti kandungan gulanya tinggi dan sebagainya, tidak. Tidak. Jadi justru kami menggunakan gula yang tidak menggunakan gula pasir. Kita menggunakan gula aren, ya. Sehingga khasiatnya lebih baik, keamanan juga lebih baik karena kebanyakan gula juga kurang baik. Ya. Dan rasa jamu itu kami menggunakan rasa-rasa alami, bukan rasa-rasa kimia. Misalnya ada rasa jeruk limon, kita menggunakan limon asli. Ada rasa jahe, kita menggunakan jahe asli. Ada rasa jeruk nipis, jeruk purut dan seterusnya kita menggunakan rasa alami. Jadi bukan essence, bukan kimia. Bukan essence. Jadi bukan perasa. Oke. Apakah ini sudah beredar di kalangan masyarakat? Jadi sebelum kami mengajukan produk ini ke Badan POM, kami sudah melempar ke pasar dalam bentuk PIRT. Jadi izinnya PIRT. Ya. Karena kalau kapsul nggak bisa, tapi untuk yang jamu instan kita sudah pun coba lempar ke pasar beberapa produk dengan legalitas PIRT. Oke. Ya. Nah, yang paling banyak diminati yang mana, Pak? Ini dari beda. Produk-produk. Jadi untuk kapsul ini segmennya lebih ke kalangan menengah ke atas. Oke. Sementara yang jamu instan itu menengah ke bawah. Oke. Ya. Dan saat ini di dunia jamu sendiri nggak lengkap karena padahal penyakit semakin hari semakin bertambah dan bervariasi. Yeah. Ini kami mencoba membuat produk yang bisa membantu, ya, bukan menggantikan ya, bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan penyakit yang ada di masyarakat. Okay. Jadi kalau yang jamu kami arahkan untuk segmen pasar yang kalangan bawah karena marketnya memang beda. Ya. Oke. Kalau dari produk yang ada di depan ini, Pak, ini untuk apa saja? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kami punya 20 item, 20 merek, yang semuanya untuk penyakit yang berbeda-beda. Namun, perlu kami sampaikan untuk penyakit-penyakit yang sangat populer di masyarakat, itu penyakit MAH. Ya. Penyakit MAH itu hampir diderita oleh sebagian besar orang dewasa. Ya. Kami prihatin karena orang-orang yang menderita sakit lambung itu merasa sulit penyembuhan dengan obat-obat kimia. Bahkan juga risikonya tidak ringan. Dan sepengetahuan saya itu tidak menyembuhkan akarnya ya, Pak, tapi hanya meredakan sesaat gejalanya. Saja. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa bidang herba itu, jadi penyakit itu, mohon maaf kalau saya sedikit menyinggung masalah ilmu kedokteran ya. Jadi di masyarakat ini ada penyakit kronik, ada penyakit akut. Ya. Yang penyakit akut itu sepertinya demam berdarah, kemudian COVID, itu penyakit akut. Nah, penyakit akut ini harus ditangani dengan obat-obat kimia. Oh gitu. Ya, karena
karena butuh penyembuhan segera, butuh mendapatkan penanganan segera, dan tidak bisa diminum obat dalam jangka panjang. Ya, bahaya. Tapi ya bahaya kalau obat penyakit, satunya penyakit kronik. Penyakit kronik itu penyakit yang berlangsung lama atau membutuhkan waktu penyembuhan lama. Nah itu lapangannya Herba. Jadi bidangnya Herba di situ. Jadi Herba ini mengatasi penyakit kronik. Bukan penyakit akut. Namun juga ada penyakit kronik akut. Nah ini bisa juga dengan Herba. Ya. Jadi kronik tapi tiba-tiba kumat akut itu. Contohnya Pak? Ya, contohnya penyakit lambung. Ya. Penyakit lambung yang sedang kumat. Ya. Nah kami untuk penyakit lambung kita bikin 3 macam. Ya. Jadi penyakit MAH itu kenapa sulit? Itu faktor psikisnya sangat berperanan. Nah, penyakit lambung yang tingkat awal itu baru asam lambung yang berlebih. Kami sudah membuat obat yang namanya NEK, ya, obat MAH kronik. Ya, kita bikin merek yang disetujui oleh BPOM yaitu dengan NEK NEG. Itu sakit MAH ringan aja. Ya, NEK. Kemudian untuk penyakit yang sudah menyebabkan tukak di lambung dan usus 12 jari, kita punya produk yang namanya Tulus. Tulus singkatan tukak lambung dan usus 12 jari. Nah, penyakit MAH yang lebih parah lagi sudah naik ke kerongkongan. Oh, yang seperti ya, naik ke kerongkongan itu menimbulkan penyakit, menimbulkan luka di esofagus. Seperti sensasi terbakar, ya, betul. Ya, terbakar di sini, naik ke sini, kemudian menyebabkan iritasi karena mukosa esofagusnya itu rentan terhadap asam lambung sehingga terjadi luka di sana. Yang disebut dengan penyakit GERD. GERD, ya. Nah, kami untuk itu kita sudah siapkan obat yang namanya Oke GERD. Jadi untuk MAH ringan kita sudah punya NEK, untuk yang sudah menyebabkan tukak kita punya Tulus. Untuk GERD kita juga sudah punya. Apa namanya, sifatnya adalah mencegah. Jadi untuk yang kronik tadi ya Pak, diminum harian atau seperti apa? Diminum harian, cuma jangka waktunya lebih panjang. Ya. Kalau kimia mungkin seminggu ya, atau kurang dari seminggu. Tapi kalau ini bisa sekurangnya minum 3 minggu, 21 hari. Oh, tapi setelah itu diminum terus secara rutin seperti suplemen biasanya kesehatan. Obat-obat Herba itu mengatasi penyebabnya. Oke. Dengan diatasi penyebabnya maka gejalanya akan hilang. Sehingga tingkat ketuntasannya akan tinggi. Biasanya obat Herba itu membutuhkan waktu 21 hari untuk sembuh. Oke. Ya. Diminum setiap hari selama 21 hari, itu gejala udah mulai hilang, itu bukan berarti udah tuntas, tetapi perlu dosis diturunkan dengan dosis perawatan. Oke. Ya. Nah, kalau dari yang produk di sini yang best seller yang mana, Pak? Ya. Yang diminati itu. Yang diminati. Yang pertama ini ada Maksiceng ya. Ya, ini dari namanya. Ya. Jadi problem laki-laki itu ada 1 disfungsi ereksi, 2 ejakulasi dini. Nah, untuk disfungsi ereksi itu rata-rata karena penyakit gula atau karena gangguan-gangguan psikis sehingga tidak bisa ereksi. Itu kami sudah menyiapkan produk untuk disfungsi ereksi dengan produk yang namanya Maksiceng, dan ini sudah BPOM, ini sudah disetujui oleh BPOM dan ini sudah kita uji lama. Nah, obat-obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau masyarakat mengatakan impotensi itu harus hati-hati karena ada obat yang mengganggu kardiovaskuler, mengganggu jantung. Betul. Tapi ada obat yang aman. Nah, kebetulan ini aman untuk penderita hipertensi. Kami tidak memproduksi obat yang punya resiko. Jadi efek kami tidak, begitu. ya, kami meminimalisir efek samping. Ya. Ya, obat-obat untuk obat kuat, obat untuk disfungsi ereksi itu biasanya mengandung bahan yang mengganggu kinerja jantung. Kami memilih bahan yang aman untuk jantung dan aman untuk lambung. Ya. Nah, cuman dari efeknya sendiri bedanya dengan obat-obat yang kimia, Pak. Misalkan kita bahas Maksiceng ini. Ya. Ketika dia diminum, Ya. dia
itu tahan berapa lama? Kadang ada obat-obat kimia yang ketika diminum dia memang bertahan 2 hari sampai 3 hari. Cuman efeknya seperti itu tadi. Nah, kalau ini sendiri seperti apa? Tadi sudah saya katakan di depan bahwa obat kami buat dengan bahan-bahan yang memiliki efek samping minimal, seminimal mungkin. Jadi cara kerjanya beda. Kalau obat-obat yang punya efek samping bertahan sekian hari itu beda bahan dan beda cara kerja obat. Kalau tadi saya mengatakan bahwa obat-obat saya mengatasi penyebabnya. Disfungsi ereksi itu bisa disebabkan karena gangguan saraf, karena penyakit gula. Bisa juga karena gangguan psikologis, psikis. Nah, kami di sini ada bahan yang satu memperbaiki transmisi saraf, sehingga saraf yang ngurus ereksi itu bisa baik kembali. Kemudian kami juga menyertakan bahan yang memperkuat saraf, sentral saraf, sehingga perintah dari pusat saraf untuk ke saraf tepi itu sehingga ini tidak mengganggu kinerja jantung dan sebagainya. Kalau rata-rata untuk obat disfungsi ereksi itu biasanya mengandung bahan yang memacu jantung, sehingga bisa memperlancar peredaran darah sehingga ereksi akan kembali. Kami tidak menggunakan bahan yang seperti itu. Nah, kalau untuk pria, Pak, untuk wanita juga ada. Untuk pria tidak hanya ini, kita masih punya satu lagi, ya, namanya bensui. Ini, Pak. Ini, ya. Gambarnya petir ini, Pak. Kita punya bensui. Jadi gangguan kinerja laki-laki itu tidak cuma disfungsi ereksi, tapi juga ejakulasi dini. Betul. Ejakulasi dini itu durasi kaitannya. Ya, ejakulasi dini ini orgasmenya cepat, tidak sampai 5 menit. Ini apa penyebabnya? Satu, karena sperma yang encer, produksi sperma yang tidak bagus, juga karena saraf yang mengatur ejakulasi itu juga terganggu. Sebabnya apa, Pak, biasanya itu biasanya terjadi? bisa karena kesehatan secara umum yang kurang baik, satu. Bisa karena gangguan saraf karena penyakit gula. Bisa karena pernah jatuh. Pengaruh juga. Dan ada satu lagi yang bisa karena faktor psikis juga. Nah, untuk bensui ini mengandung bahan yang meningkatkan kualitas sperma. Satu. Yang kedua, bisa memperkuat saraf yang mengatur ejakulasi. Jadi durasi hubungan intim bisa normal. Untuk kesehatan jantung dan yang lainnya aman. Nah, untuk yang produk ini harus diminum bersamaan dengan yang tadi atau dia bisa sendiri? Tergantung tingkat keparahan pasien. Ya. Jadi ini bisa punya efek juga terhadap perbaikan ejakulasi. Ini juga punya efek perbaikan ereksi. Ya. Jadi bisa diminum bersama-sama tanpa ada interaksi negatif. Juga bisa sendiri-sendiri. Kalau gangguannya lebih ke ejakulasi, mending minum ini. Dosisnya dosis pengobatan. Di sini ada keterangan pengobatan berapa kali sehari. Kemudian kalau lebih ke ereksi, minumnya ini. Mungkin ini akan ikut baik. Kalau nanti ejakulasi dini, minum ini, ereksinya juga akan ikut baik. Saling mendukung. Diminum bersama-sama juga aman, tidak masalah. Tidak ada batas usia, misalkan usia 70 sampai maksudnya enggak masalah. Tetap enggak masalah. Ini aman untuk orang tua, untuk orang penderita hipertensi aman. Ya. Lalu yang untuk lainnya, Pak? Ya, ini ada batu sol juga. Ya. Oh, itu yang batu tadi. Yang batu sol. Ini juga sangat populer, sangat merupakan produk unggulan kami karena banyak sekali pasien yang selama sekian puluh tahun kami dicoba itu semula harus operasi batu ginjal, enggak jadi operasi, sehingga minum ini bersamaan dengan minum air putih itu nanti batu ginjal akan hancur dan luruh bersama air kencing. Ya. Nah, saya mau tanya, Pak, ini kan beberapa produk ini dinamai, ada nama yang mengandung nama penyakitnya ya, seperti
Dun tensi untuk menurunkan tensi. Ada nggak yang untuk memelihara kesehatan secara umum? Jadi tidak berkaitan dengan penyakitnya. Jadi yang diminum bisa diminum harian. Ya, ada. Kita bikin ada proimun. Yang mana? Ya, kita sudah bikin karena kemarin kita dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID. Ya. Kami mempercepat produk untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tapi ini bukan baru kita uji coba sebentar aja, sudah lama kita bikin. Dulu kita bikin dengan nama antivirus. Artinya untuk mengatasi virus. Ya. Tapi nampaknya kita mengajukan itu lebih disetujui dengan nama top imun. Ini meningkatkan imun sehingga tidak mudah kena penyakit, termasuk virus, termasuk penyakit menular yang lain. Oke. Ya, jadi dengan imun yang tinggi maka tubuh tidak lagi rentan terhadap paparan bakteri, penyakit, virus dan sebagainya. penyakit menular. Oke. Ya. Terakhir Pak, saya mau tanya, penyakit terberat apa yang sudah Bapak atasi? Penyakit yang berat yang selama ini kami tangani sama aja yang saat ini juga berat dirasakan oleh dunia kedokteran. Itu penyakit gangguan autoimun yang dinamakan penyakit psoriasis. Dan kebetulan penyakit itu banyak diderita oleh masyarakat kita. Penyakit psoriasis itu penyakit yang bisa menyerang kulit, seluruh kulit mengelupas seperti ular. Kemudian kukunya juga terserang sehingga kukunya sudah tidak bentuk kuku normal sehingga sangat merusak penampilan. Rasanya juga nggak enak, nyaman, sakit, perih dan sebagainya. Itu saat ini secara kimia juga belum ada obatnya. Ketemu obatnya. Namun kami sudah puluhan tahun kami mencoba mencari tahu obat penyakit itu. Ya, kebetulan saya sudah mengeluarkan produk untuk psoriasis, yaitu penyakit itu nama penyakitnya penyakit psoriasis ya. Kami mencoba mempelajari, mengkaji penyakit itu dan mencoba mencari solusi herbalnya. Ya, karena kimia belum ada obatnya, kami mencoba mencari solusi di bidang herbal. Kami menemukan beberapa bahan yang bisa mengatasi penyakit autoimun tadi, penyakit psoriasis tadi. Dan sudah banyak pasien yang berhasil kami sembuhkan. Penyakit psoriasis itu biasanya setiap bulan opnam ya. Jadi sembuh sebentar, kasih obat, kemudian kambuh lagi. Begitu seterusnya. Nah, kebetulan pasien-pasien yang kami kasih obat kami itu sembuh selamanya. Tidak remisi lagi, tidak muncul lagi. Oke. Ya. Ada yang lainnya Pak penyakit? Selain penyakit psoriasis juga ada penyakit yang sulit disembuhkan itu penyakit asma. Tapi kami juga sudah buat untuk penyakit asma, kita sudah buat namanya Parofit. Kemudian penyakit penyakit schizophrenia, penyakit gila ya. Itu merupakan penyakit yang sulit diatasi. Kebetulan kami juga sudah membuat obatnya yang kami beri nama Schizopren. Penyakitnya schizophrenia, kami bikin nama obat namanya Schizopren. Namun ini sedang kami ajukan ke BPOM, mudah-mudahan disetujui. Nah, penyakit ini kami akan merasa kesulitan kalau sudah kena psikotropika. Jadi pasien yang penyakit schizophrenia yang sudah masuk ke rumah sakit dan kena obat-obat psikotropika ini lebih sulit Pak penyembuhannya daripada pasien yang belum pernah kena psikotropika. Ini dilihat dari aspek herbal ya, dari segi herbal ya, bukan dari sisi medis. Jadi kalau menurut aspek herbal, pasien schizophrenia ini akan lebih mudah diatasi kalau dia belum pernah kena obat psikotropika. Ya. Pak, saya mau tanya, karena cukup marak produk-produk herbal saat ini ya di Indonesia, apa yang Bapak merasa produk ini berbeda dengan produk yang ada di luar? Iya, karena
kami mencoba melakukan pendekatan dari sisi medis ya. Jadi produk herbal saat ini ya itu tidak lengkap. Misalnya dengan nama juga tidak dimengerti oleh masyarakat. Banyak sekali produk-produk herbal yang terkesan itu hanya untuk menghilangkan pegelinu. Ya. Ya, saya nggak ngerti apakah ini ada apa karena payung hukumnya yang belum memadai atau belum ada perhatian yang cukup oleh para pakar dan para birokrasi ya. Sehingga ini yang menjadi herbal itu sulit untuk berkembang dan bersaing di dunia internasional. Karena namanya juga sulit untuk membuat nama yang bisa disetujui oleh Badan POM. Juga perusahaan-perusahaan yang ada saat ini itu jamu itu hanya terkesan hanya menghilangkan pegelinu. Kami tidak ingin seperti itu. Nah, kami mencoba pendekatan yang berbeda. Cobalah, saya mencoba membuat obat yang bisa menjadi pelengkap, komplementer obat kimia yang tidak menimbulkan interaksi negatif dengan bahan-bahan yang obat-obat kimia. Ini bedanya. Jadi misalnya tanya sakit apa, kita udah siapkan obatnya. Oke. Sakit apapun yang ada di masyarakat, kami mencoba membuat obat yang bisa membantu mengatasi penyakit yang ada di masyarakat. Semuanya kita. Nah, kita baru bikin 20. Kita udah nyiapkan ratusan merek kita. Ke depan insya Allah. Iya. Yeah. Dan semuanya apakah berbentuk kapsul atau nanti akan mengikuti? Jadi penyakit, contohnya aja. Kami tergantung penderita yang penderitanya paling banyak di usia berapa, misalnya seperti penyakit amandel. Kita nggak bisa ngasih anak-anak dengan kapsul. Kapsul, betul. Ya, kita punya produk dalam bentuk sirup. Ya. Kemudian untuk cacingan aja, kita tidak bisa memberi anak dengan kapsul, nggak bisa. Kita bisa memberi anak dalam bentuk permen. Oke. Tapi semuanya kita arahkan untuk mengatasi penyakit. Ya. Ya. Ini barangkali bedanya dengan produk yang lain. Oke. Ya. Selain varian juga nanti akan ada banyak lagi terobosan-terobosan baru, merek-merek lanjutan, produk-produk lanjutan yang memang untuk mengatasi banyaknya penyakit pada saat ini. Betul. Baik. Ya demikian Pak Joko, terima kasih atas penjelasannya tentang ini. Semoga sahabat Nusantara Group dimanapun berada yang memiliki sakit ataukah keluhan-keluhan di bidang kesehatan mungkin bisa mencoba mengkonsumsi dari produk-produk ini. Ini produk milik kita, dari kita dan untuk kita, jadi bisa dikonsumsi. Nanti akan ada dari bidang divisi marketing yang akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh produk-produk ini. Tunggu di segmen berikutnya. Terima kasih.